Kenyamanannya membuat kita tak mau beranjak ketika meletakkan anggota tubuh di atas kursi yang memiliki bentuk tak jamak ini. Karakteristiknya mirip bantal, fleksibel, mengikuti bentuk tubuh ketika diduduki. Hanya saja, ketika tidak diduduki, bentuknya tidak kembali seperti semula. Empuknya melebihi sofa karena furniture ini diisi butiran styrofoam. Itulah beanbag. Di Indonesia, beanbag ini mungkin masih terdengar asing. Tapi siapa bilang beanbag itu produk asing? Indonesia pun telah menjadi produsen beanbag yang kualitas hasil produksinya terkenal kaya akan material dan bentuk. Salah satunya ada di sebuah galeri di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Beanbags itu secara umum merupakan produk yang unik dengan desain yang bisa bermacam-macam. Kita bisa bermain dengan warna, dengan desain, dan bisa disesuaikan dengan tema interior yang diinginkan. Tapi belakangan ini animo masyarakat, konsumen sudah semakin meningkat. Itu juga bisa dilihat dari banyaknya permintaan untuk produk-produk beanbags kepada kami. Styrofoam dijadikan pilihan sebagai material pengisi karena faktor keringanan dan kelenturan yang dimiliki. Umumnya segala bahan bisa dijadikan pilihan material luar, namun faktor kekuatan dalam menopang bobotlah yang harus dijadikan pertimbangan dalam melakukan pemilihan. Terdapat berbagai pilihan seperti parasut, katun, Oscar, dan bulu. Bahan parasut cenderung lebih disukai karena lebih dingin dan cenderung ringan. Katun mudah menyerap air, berbagai pilihan corak yang sangat menarik dapat menjadi salah satu pertimbangan saat hendak memilikinya. Pemilihan bahan Oscar sangat tepat bagi Anda yang tidak ingin repot dalam melakukan perawatannya. Bahan Oscar kedap air. Untuk membersihkan dari debu, cukup mengelapnya dengan lap setengah basah seminggu sekali. Nah, kalau yang satu ini sangat terlihat kualitas premiumnya. Ya, bulu. Walau sintetis, bulu yang digunakan pada beanbag ini telah melalui proses seleksi sehingga kualitas kehalusan dan kekuatannya tak perlu diragukan. Untuk perawatan bulu cukup dilakukan dry atau pengeringan seminggu sekali untuk menghilangkan debu-debu menempel di sekitar permukaan beanbag. Lembut. Bagaimana sih proses pembuatan beanbag itu? Setelah melakukan pemilihan material dan bentuk, next step yang akan dilakukan adalah membuat pola. Pola dibuat di atas karton terlebih dahulu dengan menggunakan peralatan sederhana yaitu pulpen dan penggaris. Pembuatan pola dilakukan setelah memperkirakan ukuran dan bentuk hasil jadi. Setelah selesai dibuat, pola-pola tersebut kemudian digunting sesuai alurnya dengan sangat hati-hati. Selanjutnya adalah tahapan penjahitan. Tujuannya adalah menyatukan berbagai pola yang telah digunting tadi untuk menjadi bentuk sempurna. Sudah siap mengisinya dengan butiran styrofoam? Rupanya, bahan pengisi tidak langsung dimasukkan ke dalam material luaran, tapi dimasukkan dulu pada material pembungkus yang terbuat dari semacam kain tipis. Langkah ini dilakukan untuk memudahkannya dalam hal perawatan. Dan konsumer pun bisa mengganti material luaran furniture dengan motif lain jika diinginkan. Pengisian dilakukan dengan hati-hati agar butiran busa yang sangat ringan ini tidak melayang dan bertebaran di sekitar ruangan. Normalnya pengisian membutuhkan 3 hingga 5 kantung butiran styrofoam. Idealnya, pengisian styrofoam adalah 60 hingga 70% dari kepadatan material luar untuk menjaga kualitas kelenturan. Kita tidak terlalu banyak bentuknya, tapi berjalannya waktu kita juga banyak melakukan research gitu ya, bentuk-bentuk apa sih yang mungkin bisa kita lakukan, kita develop lebih lanjut. Dan kebetulan juga dari customer-customer kita juga banyak memberi input ke kita. Sebetulnya sih nggak terlalu lama ya, apalagi kalau dalam produksi massal kan kita sebetulnya perhitungannya nggak seperti itu. Jadi kita biasanya potong pola untuk material kain itu sekaligus dalam jumlah besar. Tapi kalau dikira-kira mungkin satu beanbag, kalau memang dia hanya mengerjakan satu beanbag itu kurang lebih mungkin sekitar
2 jam, 1,5 jam, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dari kapasitasnya sendiri, satu orang itu sehari mungkin bisa dapat sekitar 15 bean bag juga bisa sih. Karena tidak memiliki rangka dan penyangga seperti furniture lain, bean bag mudah ditempatkan di mana saja. Ada pula bean bag jenis kiddos yang memang diciptakan khusus bagi anak-anak, mulai dari bentuk hingga motif yang lucu dan penuh warna. Tidak hanya berfungsi sebagai kursi santai saja, kini bean bag seolah menjadi tren furniture modern yang kaya bentuk dan warna. Tentu menjadi pilihan tepat untuk ide mempercantik interior rumah Anda. Menginspirasi sekali, bukan?